Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Masana di pelajaran fikih. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang wudhu. Hari ini kita akan belajar tentang pengganti wudhu. Anak-anak, kalau misalnya anak-anak ingin menghilangkan hadas kecil dengan berwudhu, namun tidak menemukan air atau tidak ada air, atau airnya tidak cukup untuk dibuat berwudu, misalnya kita berandai-andai tidak ada air di Malang misalnya. Jadi di Malang tidak ada air sama sekali kecuali untuk diminum. Jadi airnya kalau dibuat berwudu nanti tidak akan bisa dibuat minum misalnya. Lalu kalau mau sholat, anak-anak harus gimana? Pasti sudah ada yang tahu. Jika kita ingin berwudu namun tidak ada air, maka kita boleh melakukan tayamum. Tayamum itu apa sih Ustazah? Tayamum adalah pengganti wudu dan juga pengganti mandi besar. Sebagaimana kita ketahui anak-anak bahwa seorang muslim dapat berhadas kecil dan juga berhadas besar. Nah, cara menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar adalah dengan berwudu dan mandi besar. Nah, dua-duanya ini anak-anak sama-sama memakai air yang suci dan mensucikan. Lalu Ustazah, bagaimana kalau misalnya tidak ada air? Kalau tidak ada air, maka kita dibolehkan bersuci dengan tayamum, yaitu bersuci menggunakan debu yang suci. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa tayamum hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi, dulu belum ada. Adanya tayamum adalah untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita semua. Masya Allah, kita adalah orang-orang yang terpilih sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita memperoleh kemudahan bertayamum jika tidak ada air. Nah, syariat tayamum ini anak-anak sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 43. Ini adalah ayat yang mensyariatkan tayamum jika tidak ada air. Nah, anak-anak, tayamum ini hanya bisa dilakukan untuk satu sholat fardu saja. Nah, sedangkan pengertian tayamum sendiri adalah menyapukan debu pada wajah atau pada muka dan kedua tangan. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci kepada wajah dan kedua tangan. Syarat tayamum ada 7. Jadi kalau ingin bertayamum maka 7 syarat ini harus dipenuhi, atau salah satu dari 7 syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama, dalam perjalanan. Jadi orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir boleh melaksanakan tayamum. Tapi harus diingat ya, perjalanannya harus perjalanan yang menuju kebaikan. Kalau misalnya perjalanannya dalam perjalanan yang tidak baik, boleh enggak Ustazah? Tidak boleh. Jadi perjalanannya harus perjalanan yang baik. Yang kedua, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan melakukan tayamum meskipun airnya ada, meskipun punya banyak air. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau misalnya dia menyentuh air, maka penyakitnya akan tambah parah. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Tayamum boleh dilakukan jika sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, mencari air. Maksudnya adalah sebelum bertayamum, kalian harus mencari air terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada, sudah mencari kemana-mana tapi tidak ada air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kelima, terhalang menggunakan air. Maksudnya, terhalang menggunakan air itu adalah
airnya ada misalnya, tapi tidak bisa dipakai. Misalnya di satu desa ada satu sumur yang airnya banyak, tapi dikelilingi oleh singa yang ganas. Jadi misalnya kalian ingin berwudu di sana, ngambil air di sana, takut diterkam oleh singa, maka kalian diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai ganti wudu atau mandi besar, karena tidak memungkinkan mengambil air ke sumur tersebut karena dikhawatirkan akan diterkam oleh singa. Nah, yang keenam, air tidak cukup. Air tidak cukup itu maksudnya gimana, Ustazah? Maksudnya airnya ada, tapi tidak cukup untuk dibuat berwudu atau dibuat mandi besar. Dan misalnya hanya cukup untuk dibuat minum saja, maka didahulukan untuk diminum, bukan dibuat berwudu. Nah, untuk masalah kehausan ini tidak hanya untuk manusia ya. Misalnya ada air tidak terlalu banyak dan di situ juga ada hewan yang sedang kehausan, sedangkan kalian ingin berwudu, maka dahulukanlah memberikan air kepada hewan tersebut, sedangkan kalian bisa mengganti wudu kalian dengan tayamum. Yang terakhir, yang ketujuh, yang terakhir adalah harus memakai debu yang suci. Jadi debu yang dipakai untuk bertayamum itu haruslah debu yang suci. Tidak boleh debu sembarangan, karena nanti tayamumnya menjadi tidak sah. Selain harus memakai debu yang suci, debu tersebut bukanlah debu yang sudah digunakan. Jadi debu yang sudah digunakan tidak boleh dipakai untuk bertayamum, atau debu yang sudah dicampur dengan tepung atau apapun itu juga tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini Ustazah cukupi sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ustazah berharap anak-anak dapat memahami pelajaran Ustazah hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.